Lalu pecah sini, pecah sana. Masing-masing menganggap dirinya menjalankan kehendak Tuhan. Nanti jadi gereja yang benar. Gereja yang benar pecah lagi menjadi gereja yang benar sejati. Lalu yang gereja yang benar sejati pecah lagi. Jadi gereja yang benar sejati banget. Lalu pecah lagi. Jadi gereja yang benar sejati banget menurut kitab suci. Lalu pecah lagi gereja sejati banget reform. Nanti pecah lagi gereja sejati banget reform injili. Nanti pecah lagi gereja sejati reform injili kasih karunia. Pokoknya nama makin panjang karena pecah-pecah terus. Sehingga engkau menguasai diri menurut ajaran yang diberitakan kepadamu. Ini dikatakan di dalam ayat 3. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman itu apa? Kita sering salah memahami iman sebagai sesuatu yang sifatnya percaya saja. Iman sama dengan percaya saja. Tapi di dalam kitab suci, iman itu bisa menjelaskan banyak hal. Pertama, iman bisa berarti punya keyakinan yang teguh terhadap perkataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong pasti jadi. Nah itu pertama. Itu utama. Yang kedua, iman juga punya unsur setia. Iman setia, pistis dalam bahasa Latin menjadi fide. Dan di dalam bahasa Inggris, saudara pasti pernah dengar penjelasan Pak Tong ya. Kata fidelity itu diambil. Kesetiaan terhadap yang asli. Setia, iman juga setia. Tapi yang ketiga yang jarang kita ingat. Iman juga berarti pengajaran. Paulus mengatakan beberapa dari saudara kita sudah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman, menyimpang dari ajaran asli. Iman juga berkait dengan ajaran. Maka Paulus di sini mengatakan, kuasai diri di Roma 12 ayat 3. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita pikir ukuran iman itu ya kalau kamu nekat ya jalankan, kalau nggak nekat ya jangan. Kok ada orang bisa jadi pendeta, dia nekat. Itu ukuran iman dia. Dia sih beriman banget, makanya dia jadi pendeta ya. Dia udahlah, saya kurang beriman, maka saya jadi pendeti. Atau apapun namanya. Jadi karena dia beriman, dia jadi pendeta. Saya jadi pelayan awam sajalah. Kenapa jadi pelayan awam? Kurang beriman. Saya kurang percaya dengan pemeliharaan Tuhan kepada keluarga. Misalnya, saya imannya masih kecil. Bukan itu yang dimaksud. Lalu yang dimaksud apa? Menguasai diri menurut ukuran iman. Maksudnya adalah ada standar pengajaran. Kalau kamu mau menjalankan kehidupan Kristen, ketahui standar pengajarannya. Standar pengajaran apa? Tentang kemuliaan dan kehinaan. Kontras mulia dan hina sebagai dua titik yang sama-sama ada pada kamu. Kamu sekaligus mulia, sekaligus hina. Kamu sekaligus tinggi, sekaligus hamba. Nah itu sebabnya mari miliki mentalitas seperti ini. Saya anak Tuhan, saya tebusan Kristus, saya punya wibawa, saya punya dignitas untuk mempertahankan kebenaran Kristus atau untuk menyatakan kebenaran Dia. Maka hidup kita tidak akan dijalankan dengan sembarangan. Saudara tidak akan biarkan hidupmu dihina oleh orang karena bertindak sembarangan, karena tidak setia, karena malas dan lain-lain. Ada wibawa, ada dignitas menjadi anak-anak Allah. Tapi dengan dignitas yang sama, saudara juga rela jadi hamba. Dengan level dignity yang saudara tahu ada pada saudara, saudara tetap rela jadi hamba. Saudara tetap penuh dengan kesabaran. Saudara tetap tidak gampang marah, tidak gampang meledak kalau diri disinggung. Tidak gampang bentrok dengan orang karena mempertahankan pendapat. Nah ini perlu ada. Ketimbang mempertahankan pendapat di dalam hal yang masih mirip-mirip sama-sama dikerjakan oleh orang Kristen. Saya lebih suka mengalah dan berdoa supaya kalau pendapat orang lain yang jalan, kiranya pendapat itu diberkati oleh Tuhan. Ini sikap yang sangat perlu ada di dalam gereja. Kalau tidak, gereja akan terus penuh konflik. Karena semua merasa berjuang bagi Tuhan. Lalu pecah sini, pecah sana. Masing-masing menganggap dirinya menjalankan kehendak Tuhan. Nanti jadi gereja yang benar. Gereja yang benar pecah lagi menjadi gereja yang benar sejati. Lalu yang gereja yang benar sejati pecah lagi. Jadi gereja yang benar sejati banget. Lalu pecah lagi. Jadi gereja yang benar sejati banget menurut kitab suci. Lalu pecah lagi gereja sejati banget reform. Nanti pecah lagi gereja sejati banget reform injili. Nanti pecah lagi gereja sejati reform injili kasih karunia. Pokoknya nama makin panjang karena pecah-pecah terus. Kenapa pecah?
Karena pendapatku tidak didengar, tapi aku punya kuasa kumpul massa. Kuasa galang kekuatan. Nah saudara, ini tidak benar. Gereja harus punya kerendahan diri untuk terima pendapat orang lain dan setia jalankan demi Tuhan. Paulus mengatakan, usahakan kesatuan demi Tuhan. Usahakan kekompakan demi Tuhan. Calvin di dalam buku yang keempat mengatakan, kalau gereja menjalankan sakramen dan mengajarkan ajaran iman yang sejati. Sejati ada ukurannya berdasarkan apa yang gereja pahami sepanjang sejarah misalnya. Kalau gereja mengajarkan, taat sama gereja. Kalau gereja melupakan, dia bukan gereja. Jadi Calvin menekankan, ada standar bagi gereja itu disebut gereja yang sejati. Dan kalau dia adalah gereja yang sejati, belajar taat, belajar tunduk, belajar rendah hati, dan belajar memimpin. Ada orang belajar rendah hati nggak masalah, belajar taat nggak masalah. Suruh memimpin sulit. Kenapa sulit? Karena tidak berani ambil tanggung jawab. Tidak berani mengatakan, jalankan ini, saya tanggung jawab. Oh saudara nggak bisa seperti itu. Ada kalanya saudara terpaksa harus memimpin. Dan saat itu saudara harus berani mengatakan, kita jalankan ini, dan kalau terjadi yang salah, saya berani tanggung jawab. Nah ini semua skill atau gaya hidup atau ukuran iman yang mesti kita pelajari.